Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat di channel saya Rudian Putra. Dan barusan saya sudah pruning lagi ya tunas-tunas air yang ada di handle durian di sini. Tinggal besok saya melanjutkan penyemprotan fungisida ya. Karena ini cuaca hujan terus. Saya akan semprot biar bekas luka gunting barusan itu tidak terpapar oleh jamur ya sahabat ya. Oke, kemarin ada yang nanyain Om bagaimana fungisida kita campur seperti bahan aktifnya yaitu antrakol dengan gandasil ya. Saya mau terangkan secara langsung ini karena ada yang lebih ahli lagi ya. Bukan saya tidak tahu gitu ya. Nanti takutnya kan yang menonton video ini tidak yakin gitu ya ke saya. Makanya nanti akan saya bahas dengan Bapak Ajat ya, Kepala Dinas Pertanian langsung. Beliau adalah insinyur dan di kantor menjabat sebagai Kepala Dinas Pertaniannya. Jadi biar lebih meyakinkan lagi ketika beliau nanti menjelaskan antara antrakol ataupun ditan dicampur dengan decis bahan insektisidanya ya, atau gandasil seperti nutrisi daunnya. Setahu saya dan setahu beliau juga pernah ngebahas ke saya itu boleh sahabat ya, asal jangan antrakol dengan ditan dicampur ya, itu sama-sama fungsinya untuk fungisida, itu nggak boleh. Kalau dengan decis misalkan atau dengan gandasil setahu saya itu boleh, tapi kalau pengen lebih meyakinkan lagi nanti biar saya jelaskan bersama beliau nanti ya, Bapak Kabid, Bapak Ajat yang di video saya sebelumnya ya, ada beliau saya wawancari bincang-bincang dengan beliau durasi 4 menit gitu. Dan tujuan di sini saya sahabat ya, bukan maksud untuk menggurui siapapun ya. Akan saya menjelaskan di sini mau melakukan pemupukan. Dan saya siapkan ini ya untuk bikin lubang ya. Di sini saya tidak pakai cangkul. Karena kalau sudah begini kan takut terganggu akarnya gitu ya sahabat ya. Dilobangin aja di sini dengan pupuk NPK nih. Nanti berapa lubang kita bikin di sini ya. Dimasukin aja NPK ininya, mutiara daunnya. Jadi itu menurut saya sangat kesempatan sekali sahabat, ketika di musim penghujan ini tanahnya lembab, permukaan di tanaman durian ini kan lembab. Jadi sangat cocok sekali kalau mau melakukan dengan pupuk NPK. Jangan dibiarkan nanti kemarau, kering tidak disiram lalu kita melakukan pemupukan ya dengan NPK itu, setahu saya itu tidak boleh. Itu panas ya, panas dengan panas tuh nanti terbakar ya. Baik dengan dosis sedikit ya, itu janganlah. Kalau bisa dengan pupuk organik atau organik cair atau organik padat. Dengan NPK juga tidak masalah, asalkan kita melakukan penyiraman rajin ya. Atau tidak siang, atau tidak sore, pagi. Diusahakan sore setelah matahari terbenam, atau pukul 4 dah. Paginya sebelum matahari terbit, di bawah pukul 9. Nah ini saya mau melakukan pupukan dengan pupuk NPK mutiara daun. Ya, tapi jangan banyak-banyak juga. Kalau banyak-banyak dia lemas ya, karena di pupuk NPK mutiara daun ini unsur nitrogennya itu ya, kadar nitrogennya itu tinggi. Jadi jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu sedikit juga. Nanti seimbang ya dosisnya. Sekitar 60 atau 80 gram aja ya saya mau kasih di sini. Oke, kita cek ya yang 1 bulan. Yang 1 bulan ini tanaman duri hitam. Bukti yang sudah saya melakukan pemupukan. Karena reaksinya itu kan di atas 5 hari. Apalagi di musim hujan dan tanahnya lembab itu cepat ya. Nutrisinya diserap langsung oleh akar tanaman duri hitam. Pakai cangkul tidak apa-apa atau garpu tidak apa-apa, yang penting jauh daripada perakarannya. Kalau misalnya masih ragu, ya itu tadi saya bilang gunakan dengan bambu. Bambu dibikin runcing ujungnya, lalu ditancapin, dibikin lubang ke tanah ya. Itu sangat aman ya, seperti di video saya sebelumnya oleh Mang Dade lakukan gitu ya. Biar tidak merusak akar ya. Kita di sini tujuannya memperbanyak akar, jangan sampai malah akar itu sakit ya, rusak. Ini udah saya pruning tipis-tipis ya, nggak ekstrim juga. Ini tipis-tipis pruning. Oke, dan itu adalah duri hitam juga yang kemarin patah-patah mungkin sama kera lah ya. Kita nggak seujung sama manusia, sama kera. Nah, seperti ini aja lah pertumbuhannya. Oke, cuma hanya saja ini belum saya melakukan penyemprotan fungisida ataupun insek ya. Belum sama waktunya ya. Kemarin saya ke Cianjur ya, ke rumah mertua, dan mudah-mudahan aja untuk
saudara-saudara kita yang lagi musibah di Cianjur, untuk para korban ya, baik yang meninggal ataupun yang luka-luka, dan keluarganya yang masih berada, yang masih hidup, masih sehat. Kita doakan ya, mudah-mudahan beliau-beliau tabah ya, disabarkan gitu ya. Kita sedih juga sebenarnya mendengar kabar buruk daripada gempa bumi di Cianjur kemarin. Mudah-mudahan yang korban atau keluarga disabarkan ya, karena ini adalah ujian, karena tidak semua orang ingin berharap mendapatkan musibah. Cuma hanya kita saja ya, hati-hati saja, jangan kita lengah dimanapun kita berada, karena bahaya selalu mengintai diri kita. Yang penting jangan lupa kita terus berdoa. Baik sahabat, akan saya langsung melakukan pemupukan di dalam lubang yang sudah kita buat ya, dengan alat ini seperti ini nih. Nanti kita beri satu-satu ya, kita contohnya seperti ini. Kalau kita pakai cangkul kan ngeri sahabat ya, terganggu akarnya. Baik sahabat, saya akan langsung melakukan pemupukannya. Baik sahabat, ini ya pupuk seperti ini, bisa dilihat mutiara daun ya. Oke ya, udahnya ditutup ya. Nah, seperti ini ya, agar tidak terjadi penguapan dan bekas-bekas daun durian yang kita pruning itu disingkirkan, biar tidak banyak rayap. Ya. Jadi begini, kenapa harus 3 bulan sekali dengan pemupukan NPK? Jadi kan NPK ini sifatnya kan tidak slow release, jadi langsung diserap sekitar 4 atau 5 hari. Ya, nutrisinya langsung diserap dia oleh akar tanaman durian atau akar tanaman apa aja dah ya, tapi ini ke tanaman durian, karena habis itu dia nagih lagi masalahnya. Tapi bukan berarti kita harus langsung banyak, enggak. Makanya di situ kita bijak, tidak apa-apa dengan pupuk kimia juga, yang penting bijak ya. Yang enggak boleh itu dengan pupukan kimia kita asal-asalan memupuknya, waktu semaunya, tidak diatur ya. Dosis pun seperti itu. Jadi perkirakan aja, kalau seusia udah besar begini dia nih nagih. Dari mulai 1 sendok pertama, keduanya 1,5 sendok ya. Dan ini mungkin udah dia mau usia 2 tahun, berilah 2 sendok ya. Gitu. Kalau nggak percaya sahabat, carilah sumber literasinya kalau ingin lebih meyakinkan lagi soal pemupukan. Karena nggak bisa ini nggak membutuhkan NPK, membutuhkan juga sahabatnya, karena masing-masing dari pupuk itu sendiri, baik organik itu sangat mempunyai banyak kelemahan ataupun kekurangan. Bahkan ini ya, ini tuh belum saya pupuk ini ya. Kan saya tajuk juga ini lemas, nggak masalah ya, kita nggak usah malu-malu punya tanaman lemas, kita tajuk ya. Nanti dia sudah terpapar terus matahari, akan ini juga keras juga batang. Cuma lemas-lemas begini jangan dulu lah, kalau dia terubus ya, jangan terus kita hantam pupuk. Jadi begitu sahabat. Jadi tanaman durian saya di sini bukan berarti tidak pernah melakukan pemupukan dengan organik ya. Di sini malah pupuk organik dari kotoran broiler yang saya fermentasi yang betul-betul sudah matang. Kalau memang dia salah atau tidak matang ataupun dia merugikan juga ya, pupuk itu nggak akan hidup senormal ini ya. Ini buktinya ya.
Jadi kadang orang terlalu banyak pakai kimia. Ini bukan gak pernah pakai pupuk organik. Sebelum pupuk kimia, pasca tanam pun saya organik dulu. Begitu juga ya. Gak harus pupuk kotoran hewan itu tidak sehat. Kalau kotoran hewan memang tidak sehat. Organik, jadi setelah jadi organik dia baru sehat ya. Karena organik dari kotoran hewan bukan organik. Jadi kotoran hewan setelah menjadi organik setelah kita melakukan rekayasa seperti melakukan fermentasi supaya menjadi pupuk organik dan terurai bakteri aktifnya oleh bahan-bahan dasar yang kita campur ke racikan itu sendiri seperti M4, yaitu cian beras dan molase. Itu yang bisa menambah unsur hara ya, atau menetralisir atau menetralkan racun-racun yang ada di dalam kotoran hewan itu sendiri seperti bakteri patogen dan amoniak. Ya, bakteri aktif dicampur diaduk di situ dari bakteri M4 juga di situ. Makanya organik itu kotoran hewan itu menjadi kotoran yang sangat sehat dan sangat dibutuhkan oleh tanaman. Baik, terima kasih sahabat. Mungkin hanya sampai di sini aja lah dulu. Ini bahan untuk percontohan saja tanaman durian yang baru mau beranjak 2 tahun, tanaman durian cangking di sini. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan ini saya melakukan pruning. Dan besok lusa akan saya lakukan fungisida. Jangan sampai tidak melakukan fungisida di musim hujan ini karena kasihan ya. Banyak jamur. Dan sekitarannya rumput dibersihkan dan di sekelilingnya juga kalau mau bagus bersihkan aja. Yang penting di permukaan, sekitar permukaannya kita harus dijaga agar tidak banyak virus menyebar ke tanaman daun durian kita di sini dan rayap seperti penggerek batang. Itu kan berbahaya karena penggerek batang itu sangat menyukai sekali kelembapan. Makanya kita harus bersihkan agar dia terpapar oleh sinar matahari ketika hujan belum turun. Terima kasih, mungkin hanya sampai di sini dulu ya informasi saya tentang seputaran tanaman. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Jika ada masukan silakan tulis di kolom komentar bahwa kekurangan saya tolong dibahas juga di kolom komentar, dan jika ingin bertanya silakan bertanya, insya Allah akan saya perbaiki jika ada kesalahan. Terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.